Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Busnarul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu sekalian tentang aplikasi MySAPK, di mana banyak pertanyaan yang datang ke saya baik via WA maupun yang lainnya tentang MySAPK ini. Tapi sebelum ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya, serta berikan informasi ini kepada yang membutuhkan. Karena pada informasi ini, saya akan membahas tentang rangkuman MySAPK ini. Mari kita simak video berikut ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan question and answer pada MySAPK ini, di mana banyak pertanyaan yang datang ke saya tentang MySAPK. Dan sekarang saya akan rangkum dalam sebuah video pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang datang kepada saya. Berikut pertanyaan yang sering terjadi atau permasalahan yang sering terjadi pada aplikasi MySAPK ini. Nah, sebelumnya untuk pemutakhiran data mandiri, Bapak Ibu bisa mengakses pada portal PDM di https://pdm-asn.bkn.go.id. Jadi semua informasi ada di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengunjungi website ini untuk informasi tentang MySAPK itu. Jadi tutorial dan sebagainya sudah ada sebenarnya pada website ini. Hanya saja saya buatkan tutorial kembali pada channel YouTube ini. Nah, pertanyaan yang sering terjadi apa saja di sini? Permasalahan yang sering terjadi atau yang sering ditanyakan. Nah, pertanyaan yang pertama yang sering ditanyakan adalah dokumen yang diunggah. Nah, pada dokumen yang akan diunggah di sini pastikan adalah dokumen asli. Perhatikan Bapak Ibu, jadi dokumen yang asli. Akan tetapi ketika dokumen yang Bapak Ibu asli itu hilang, Bapak Ibu bisa mengganti dengan dokumen yang lain, tentunya dengan legalisir. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan juga cara-caranya kepada Bapak Ibu sekalian tutorialnya. Nah, di sini misalnya dokumen penggantinya seperti pangkat dan yang lainnya. Jika tidak ada itu menggunakan fotokopi legalisir. Jika hilang itu menggunakan surat keterangan. Dan surat keterangan tersebut Bapak bisa unduh pada link yang ada di bawah itu, yaitu tini.dcc/suket PDM. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh format surat keterangan pada link tersebut jika hilang. Kemudian pertanyaan yang kedua, data yang tidak dimiliki. Nah, tentunya yang Bapak Ibu upload pada dokumen ini atau pada MySAPK ini adalah dokumen yang asli dan dokumen yang terakhir. Ketika Bapak Ibu tidak memiliki data yang tidak dimiliki pada unggahan MySAPK ini seperti riwayat organisasi dan sebagainya, Bapak Ibu bisa langsung pilih saya tidak ada data organisasi. Nah, ini saya contohkan pada data organisasi. Jadi Bapak Ibu pilih saya tidak memiliki data organisasi, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika salah input data. Nah, di sini jika salah input data, bagaimana? Ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu, dalam pengisian aplikasi MySAPK ini, Bapak Ibu pastikan data yang Bapak Ibu isikan, data yang Bapak Ibu unggah, itu data
yang valid dan hati-hati. Jadi saya harapkan Bapak Ibu hati-hati dalam penginputan data ini. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu salah menginputkan, Bapak Ibu tidak bisa mengeditnya pada akun Bapak Ibu. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi edit ini bisa dilakukan pada akun verifikator. Nah, verifikator untuk lembaga SMA, SMK itu berada pada cabang dinas. Nah, ketika Bapak Ibu salah menginputkan, satu orang salah menginputkan, maka verifikator akan mengeditnya. Nah, di sini ketika Bapak Ibu salah dalam penginputan data, Bapak Ibu verifikasi kepada operator atau verifikator yang ada di cabang dinas. Untuk Bondowoso nanti akan saya buatkan format sendiri. Jika Bapak Ibu salah menginputkan, akan saya buatkan tabel nantinya sehingga saya bisa mengeditnya. Nah, satu orang salah ya Bapak Ibu, satu orang salah menginputkan data. Nah, itu satu orang kan belum tentu hanya pada satu poin saja. Bagaimana ketika ada 2 atau 3 poin yang salah? Itu satu orang. Nah, ketika ada beberapa orang dan ada di beberapa poin, nah Bapak Ibu bisa bayangkan ada berapa banyak yang harus diedit oleh verifikator pada cabang dinas. Oleh sebab itu, saya mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu, dalam penginputan data ini Bapak Ibu harus hati-hati. Nah, saya takutkan pada akun verifikator ada data yang tidak bisa diedit. Dan pada momen PDM ini yang Bapak Ibu inputkan adalah data yang terakhir saja. Nanti ketika closing pada momen PDM ini, kemungkinan akan dibuka akses untuk penambahan data yang lainnya. Contohnya seperti riwayat, misalnya Bapak Ibu sertifikat banyak, tapi yang di-upload pada momen PDM ini adalah yang terakhir saja. Nah, kita tunggu saja, nanti mungkin akan dibuka atau setelah momen PDM ini di closing akan dibuka untuk akses penambahan fitur yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang keempat, PNS yang akan pensiun di tahun 2021 sampai dengan 2022, apakah perlu mengisi PDM ini? Jawabannya adalah tidak diwajibkan. Karena data PNS yang akan pensiun di tahun 2001 dan 2022, datanya sudah dikunci untuk proses pengajuan pensiun. Jadi bagi PNS yang akan pensiun di tahun 2021 dan 2022 ini tidak diwajibkan untuk mengisi PDM ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, PNS yang sedang dalam proses hukum, apakah perlu mengisi data PDM ini? Nah, selama proses pemberhentian hukuman dari PNS atau SK proses pemberhentian menjadi PNS itu belum turun, maka yang bersangkutan wajib melakukan proses pemutakhiran data pada MySAPK ini. Karena dia statusnya masih PNS, kecuali SK proses pemberhentiannya itu turun, maka tidak diwajibkan untuk melakukan PDM ini. Kemudian pertanyaan yang keenam, PNS yang dipekerjakan. Nah, bagi PNS yang dipekerjakan, misalnya Bapak Ibu induknya di A kemudian dipekerjakan di B, maka Bapak Ibu melakukan PDM-nya yaitu pada lembaga yang dipekerjakan. Dan bagaimana jika ada PNS yang CLTN dan tugas belajar? CLTN ini adalah cuti di luar tanggungan negara, maka yang bersangkutan juga wajib melakukan updating data PDM ini. Jadi Bapak Ibu bisa sampaikan, mungkin ada PNS yang di lembaga Bapak Ibu itu mengalami CLTN dan tugas belajar, maka segera lakukan updating data pada PDM ini. Dan pertanyaan berikutnya, kartu Taspen baru tidak ada tanggalnya. Nah, pada kasus di sini ada PNS yang di lembaga kami yang memiliki kartu Taspen tidak ada tanggalnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat pada halaman atau Bapak Ibu bisa unduh pada Play Store
untuk touchpen. Nah, nanti Bapak Ibu bisa unduh di Play Store. Mungkin videonya akan saya jelaskan pada kesempatan berikutnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat video tutorial saya berikutnya untuk bagaimana mengetahui tanggal pada kartu touchpen ini. Jadi Bapak Ibu harus mengunduh pada aplikasi Play Store untuk mengetahui bagaimana atau berapa tanggal pada kartu touchpen Bapak Ibu tersebut. Kalau kartu touchpen yang lama yang berbentuk lembaran itu mungkin ada, tapi pada PNS yang baru atau kartu touchpen yang baru yang berbentuk kartu itu mungkin tidak ada tanggalnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya pada halaman Play Store. Nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya. Nah, mungkin berikut beberapa permasalahan yang sering terjadi di PNS saat melakukan PDM ini, pemutahiran data mandiri di MySAPK. Nah, saya mohon kepada Bapak Ibu terus saksikan atau terus tonton video dari saya, karena saya akan memberikan informasi yang penting tentang kepegawaian dan tentang keoperatoran pada channel saya ini. Jika ini dirasa bermanfaat, mungkin Bapak Ibu bisa share kepada teman-teman Bapak Ibu. Dan juga saya memohon dukungan Bapak Ibu untuk klik tombol subscribe di bawah dan juga klik tombol like agar saya bisa memberikan informasi yang penting berikutnya tentang kepegawaian dan lain-lainnya. Mungkin sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.